Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Valdo Tumusu dan teman-teman saya yaitu Putri Dwi Sulistiawati, Rio Yudi Irawan, Rizka Lestari, Sahroni, dan Sulistiani. Kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan materi tentang teori ekonomi makro. Oke, disimak ya videonya. Pelarangan ekspor sementara tersebut berlaku untuk perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUPK terhadap kegiatan operasi produksi dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian serta PKP2B. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM, larangan sementara ekspor batubara ini dilakukan guna memastikan pasokan komoditas itu untuk pembangkit listrik dalam negeri benar-benar terjamin. Selain itu, pada kontrak Februari, komoditas emas hitam turut mengalami penguatan harga pada level 180 US dollar per metrik ton. Angka ini meningkat 18,35 poin dibandingkan perdagangan Rabu 5 Januari 2022 yaitu 161,65 US dollar per metrik ton. Begitupun untuk kontrak Maret yang diperdagangkan pada level 168 US dollar per metrik ton, naik 17,65 level dari perdagangan sebelumnya yakni 150,35 US dollar per metrik ton. Adapun kenaikan ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor batubara sejak 1 Januari. Oleh karena itu, ke depan semestinya pemerintah membangun sistem pengelolaan raca batubara yang lebih kompresif baik di sisi permintaan maupun di sisi pemasokan, sehingga lebih optimal. Misalnya penggunaan batubara membeli dengan cara kontrak jangka panjang secara langsung kepada produsen batubara, tidak melalui trader, serta manajemen teknis distribusi logistik lainnya ditata sedemikian rupa, sehingga tidak terganggu perubahan cuaca. Pemerintah memutuskan untuk menyetop ekspor batubara pada 1 sampai 31 Januari 2022 guna menjamin ketersediaan komoditas tersebut untuk pembangkit listrik dalam negeri. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI membantah pernyataan yang membuat bahwa aturan larangan ekspor batubara telah dicabut oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini batubara dari Indonesia masih belum dapat dikirim ke luar negeri. Sekretaris Jenderal APBI Haryanto Damanik menanggapi pernyataan pemerintah terkait pencabutan larangan ekspor bagi perusahaan-perusahaan tambang yang telah memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO. Menurutnya, kapal-kapal yang telah mengirimkan batubara ke luar negeri adalah kapal yang telah dimuat sebelumnya. Sampai dengan hari ini, ekspor batubara masih ditutup. Jadi kami belum bisa ekspor sampai sekarang sejak 1 Januari 2022. Jadi kalau informasi di media itu tidak benar, dilepas beberapa kapal yang sudah komplit loading, tapi sisa ekspornya belum dibuka. Ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 6 DPR, Rabu 19 Januari 2022. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa ketika pemenuhan DMO untuk di dalam negeri telah dipenuhi, maka perusahaan-perusahaan batubara dapat melaksanakan kembali kegiatan ekspornya. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang belum dan sekarang masih dikerjakan mekanismenya, katanya saat konferensi pers pada Selasa 18.01.2022. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indasari Wisnuwardana mengatakan pihaknya telah mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan pengiriman batubara ke luar negeri sampai dengan Selasa 18 Januari 2022 pagi. Setidaknya ada 29 perusahaan yang mulai mengirimkan batubara ke luar negeri sampai saat ini. Selasa dirilis 48 kapal dengan total 29 perusahaan rekap sampai 18 Januari 2022 pagi, jelasnya. Kesimpulannya, Komisi 7 DPR Republik Indonesia meminta kepada pemerintah untuk tidak memukul rata kebijakan larangan ekspor batubara. DPR mendesak pemerintah untuk mencabut larangan ekspor bagi perusahaan batubara yang sudah memenuhi Domestic Marketing Obligation atau DMO. Anggota Komisi 7 DPR Mulyanto menyebutkan bahwa bagi perusahaan yang patuh dengan
kewajiban DMO mestinya tetap dapat diperbolehkan untuk ekspor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.